Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep nasi pincu. Ini lauk pauknya kita akan bikin 3 macam ya. Pertama-tama kita akan bikin serundeng babat. Wah, ini menu favoritnya Fluffy Kasih banget. Kemudian di sini juga aku akan bikin mie goreng. Nanti juga minyak akan kita tambahkan cool ya. Kemudian kita akan juga masak telur dadar. Ini nanti telur dadarnya beda karena ini telur dadarnya itu agak berantakan dan rupanya tuh mandan jelek gitu. Tapi saya enak banget. Kemudian nanti kita akan pincuk pakai daun jati. Pertama-tama kita akan siapkan lauk serundeng babatnya ya. Nah, ini babatnya tadi sudah dicuci bersih. Aku beli di pasar. Ini banyaknya sekitar 1 kilogram. Kemudian ini akan kita potong-potong. Ini potong-potongnya boleh lebar-lebar, kurang lebih 3 kali 5 boleh, mau 4 kali 4 boleh. Yang penting jangan terlalu tipis karena pada saat kita masak dia lebih menyusut nantinya. Oh iya Fluffies, kenapa hari ini aku mau bikin resep nasi pincu? Karena kemarin itu temennya Fluffy Kasih habis dari Surabaya dan dia ngirim foto ke Fluffy Kasih, dia makan nasi rames. Nasi rames itu kayak gini ya, jadi ada serundeng babat, ada mie gorengnya, dan ada telur dadarnya. Wah, kelihatan enak banget dan Fluffy Kasih harus bikin nih. Ini pertama-tama babatnya kalau sudah dipotong-potong kita akan rebus terlebih dahulu ya. Sebenarnya kita kan beli babatnya ini di pasar tuh sudah direbus sama mereka. Cuman ini biar baunya nggak terlalu anyir banget, jadi kita rebus dan juga biar dia lebih bersih aja gitu. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama, paling 5 menit aja udah cukup. Karena nanti kita akan rebus lagi dengan bumbu-bumbu. Nah, setelah direbus kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bumbunya. Di sini untuk bumbu halusnya aku pakai ada ketumbar dan juga merica masing-masing setengah sendok teh. Kemudian di sini ada bawang merah. Kemudian ada kemiri, kemudian kita akan pakai kunir, jahe, dan juga bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air atau minyak ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Ini nggak perlu ditumis, kita langsung aja masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tambahkan lagi daun jeruk, laos, daun salam, dan juga serai. Di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita baru masukkan babatnya dan kita pakai kelapa. Ini kelapanya setengah dari 1 butir ya. Kemudian kita pakai air, ini airnya sebanyak 1,5 liter. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Dan nanti kita akan rebus. Nah, kalau misalnya sudah mendidih, kita aduk-aduk dan kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak pelan-pelan menggunakan api kecil karena masak babat itu rodok suwe karena dia alot ya. Kalau misalnya Fluffy punya presto, boleh juga di presto. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kuahnya asat seperti ini. Ini udah mateng, babatnya juga sudah empuk. Nah, ini nanti akan kita dinginkan dan kita akan pisahkan antara daging babatnya dan juga ampasnya karena nanti kita akan goreng secara terpisah ya. Nah, kalau misalnya sudah dingin kita akan goreng babatnya. Di sini tetap harus agak hati-hati karena babat itu dia kalau digoreng lumayan meletus-meletus ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini akan kita goreng. Gorengnya itu nggak usah terlalu lama banget Fluffies karena babatnya kan sudah mateng, jadi kita gorengnya asal sreng aja gitu. Kalau kelamaan takutnya dia alot lagi. Begini aja udah cukup gorengnya. Kita sisihkan, kemudian kita akan goreng ampasnya. Nah, ini ampasnya itu yang kita sebut dengan serundengnya ya. Ini kan kita goreng, cara gorengnya harus diaduk terus Fluffy supaya dia matangnya merata seperti ini. Nah, ini warnanya udah cantik banget. Ini udah mateng. Sekarang kita akan sisihkan. Ini nggak aku goreng semuanya ya, hanya aku goreng separuh aja. Kalau sudah kita letakkan dalam piring.
Nah, ini serundengnya juga kita taruh di piring. Nah, setelah ini kita akan bikin lauk yang kedua, yaitu kita akan bikin mie goreng. Pertama siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan rebus mie. Di sini aku pakai mie-nya sebanyak 2 bungkus. Kemudian ngerebusnya nggak usah lama-lama, karena nanti biar nggak terlalu lonyot. Seperti ini aja. Sekarang kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bawang merah. Kemudian kita akan juga pakai bawang putih, cabai merah dan hijau. Kemudian kita aduk-aduk. Tapi kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita tambahkan lagi full atau kubis. Ini kita potong rawit-rawit aja. Kemudian kita akan gongsong. Kemudian kita beri sedikit air. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Kalau kira-kira kolnya sudah matang, baru nanti kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan nanti tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, tidak terasa secukupnya. Kemudian kecapnya jadi pakainya sedikit aja, karena nanti nggak mau warnanya sampai coklat lagi. Jadi kita maunya warnanya itu masih tetap seperti ini, masih pucat gitu. Kemudian ini kan kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti semua bumbu dan bahan tercampur rata dan matang seperti ini. Kemudian kita langsung aja siapkan di piring. Nah, ini lauk yang kedua sudah matang. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita akan bikin lauk yang ketiga, yaitu telur dadar berantakan kalau aku bilang, karena bentuknya itu memang nggak rapi. Tapi walaupun nggak rapi, rasanya itu enak banget, Flavis. Untuk bikin telur dadarnya kita siapkan telur ayam negeri. Kemudian di sini untuk bumbunya kita pakai bawang putih dan juga garam. Nah, ini bawang putihnya dan garamnya akan kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan ambil, kita akan bumbui telur dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk rata, biarkan semua bahan benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita siap untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan dan minyaknya agak banyak ya, supaya telur dadarnya itu nanti dia gelembung-gelembung dan juga agak crispy gitu, Flavis. Kalau misalnya Flavis pakai minyaknya sedikit, ya teksturnya nggak akan jadi seperti ini. Ini sudah matang, kita akan goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, kita akan tuang, kemudian biarkan dia menggelembung-gelembung. Kemudian kita balik-balik, kita balik sampai 2-3 kali balikan ya. Kalau sudah matang, kita akan angkat dan kita akan selesaikan sampai nanti telurnya habis. Kalau sudah habis, kita akan siapkan di meja makan. Ini telur dadar berantakan sudah matang. Sekarang kita akan siapkan dengan lauk-lauk lainnya. Nah, ini lauknya ada serundeng babatnya udah mateng, warnanya cantik banget ya, rasanya juga enak banget. Kemudian ini telur dadar berantakannya juga sudah mateng. Di sini juga mie gorengnya juga sudah mateng. Kemudian di sini sudah kita siapkan nasinya. Nah, sekarang tinggal kita pincu pakai godong jati atau daun jati. Kemudian cara notoknya di sini kita akan ambil nasi secukupnya. Kemudian kita ambil lauk-lauk lainnya. Di sini ada mie gorengnya, kita ambil sedikit aja. Kemudian kita ambil telur dadarnya dan juga kita akan ambil serundeng babatnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep masakan nasi uduk yang gurih banget dan juga komplit dengan lauk pauknya. Flavis nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu resep-resepnya. Oke, pertama-tama kita akan buat nasinya terlebih dahulu. Cuci
beras sampai bersih. Kalau sudah bersih, masukkan daun salam, kemudian serai, garam, dan juga santan. Nanti untuk ukurannya kalian boleh lihat di deskripsi box ya. Kalau sudah, nanti kita akan masak nasinya terlebih dahulu. Ini kalau bahasa Jawanya itu dikaruk dulu gitu. Nah, kita akan aduk-aduk sampai nanti menjadi asat ya, kayak gini. Nah, sekarang kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Kalau sudah, nanti masukkan ke dalam dandang. Nah, sekarang kita tutup, lalu kita masak kurang lebih 30 menit ya. Nah, setelah ini kita buat lauk pauknya. Pertama-tama di sini aku buat tempe oreknya terlebih dahulu. Sini ada tempe yang sudah aku potong-potong dan juga ada bumbunya. Ada daun salam, ada juga lengkuas, ada bawang putih dan juga bawang merah, dan juga ada cabai dan gula jawa dan juga ada kecap. Nah, sekarang kita langsung aja mulai memasak. Pertama-tama goreng dulu tempe sampai nanti kering ya. Oh ya, Flavis, di sini aku memilih jenis tempe oreknya itu yang kering ya. Jadi ada dua macam, ada basah, ada kering. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin yang versi kering. Oke, kalau sudah digoreng kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan tumis bawang brambang dan juga cabenya. Dan gak ketinggalan laos dan juga salamnya ya. Nah, kemudian kalau sampai sudah layu, kita masukkan sedikit air, sedikit aja. Kemudian gula jawa. Selain ada gula jawa, kita tambahkan lagi garam. Kalau kalian suka pakai penyedap rasa, boleh ditambahkan. Dan juga ada kecap. Di sini pakai kecapnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, supaya nanti untuk warnanya menjadi lebih cantik gitu. Kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti kuahnya mengental. Nah, seperti ini. Kemudian baru masukkan tempenya. Nah, kalau tempe sudah masuk, udah nggak usah lama-lama lagi masaknya, cukup kayak diaduk-aduk. Kalau sudah rata, itu tandanya sudah selesai masaknya. Ini udah rata kayak gini, ini udah, kita singkirkan dulu. Kita akan buat lauk lainnya. Nah, Flavis, sekarang kita buat bihun goreng ya. Di sini sudah ada bihun yang sudah aku rebus. Kemudian ada daun bawang, ada kecap, ada bakso, dan juga ada bumbu. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Ada bawang putih, kemiri, dan juga merica. Kalian boleh menghaluskannya pakai ulekan ataupun pakai blender. Sekarang kita mulai aja memasak ya. Tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan dengan sedikit minyak. Di sini aku nggak memakai telur karena supaya rasanya lebih ringan. Oke? Nah, setelah itu masukkan bakso. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai baksonya menjadi matang. Nah, kalau sudah, masukkan gula pasir dan juga sedikit garam. Dan juga ada kecap manis. Kemudian tambahkan sedikit air, kurang lebih setengah cup aja. Lalu kita aduk-aduk sampai nanti bumbu tercampur rata. Kemudian kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan bihunnya. Oke? Di sini aku pakai bihunnya bihun jagung ya, tapi kalau Flavis mau pakai bihun beras juga itu lebih baik. Aku lebih suka pakai bihun beras sebenarnya, tapi karena tadi nggak ada, jadi aku pakai bihun jagung. Kita akan aduk-aduk sampai nanti matang. Oh iya, Flavis, tadi kenapa dikasih air supaya untuk pada saat mengaduk bumbu dan juga bihunnya itu jadi lebih cepat merata gitu. Kalau sudah, masukkan daun bawang. Nah, kalau daun bawang sudah masuk, itu artinya masaknya tinggal sebentar lagi. Tinggal kayak diaduk-aduk sebentar. Kalau sudah, nanti kita sisihkan. Oke? Dan kita akan buat lauk lainnya. Nah, di sini aku mau pakai telur dadar yang tipis itu loh. Di sini aku siapkan telurnya 4 butir aja. Kita kasih garam sedikit, udah nggak usah pakai bumbu apa-apa lagi, cuman kayak garam sedikit aja supaya nanti rasanya nggak berat. Oke? Sekarang kita akan langsung goreng aja. Pakai sedikit minyak, sedikit aja minyaknya. Kemudian kita ratakan telurnya ke dalam wajannya supaya menjadi tipis. Kalau sudah, nanti kita balik. Kita gulung-gulung, nanti kita akan potong ya. Nah, Flavis, semuanya sudah matang. Sekarang saatnya kita menyajikan.
Kita lapisin dulu pakai daun pisang supaya lebih sedap. Kita tambahkan nasi yang tadi sudah kita kukus, kemudian telur yang sudah tadi kita goreng dan potong-potong ya, dan juga ada orek tempenya, dan juga ada bihunnya. Nggak ketinggalan lagi ada sambelnya supaya lebih enak, dan juga ada brambang goreng, dan juga nggak ketinggalan ada kerupuknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep yang istimewa banget. Ini kalau di kampung halamanku tuh namanya arem-arem. Bikinnya gampang banget, rasanya juga enak banget. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya. Oke, di sini siapkan beras sebanyak 250 gram. Kemudian berasnya dicuci sampai bersih ya. Kalau sudah, nanti kita tiriskan. Kalau berasnya sudah bersih, sekarang kita beri santan sebanyak 300 ml ya. Kemudian tambahkan lagi daun salam 2 lembar supaya wangi, dan garam 1 sendok teh supaya lebih gurih. Nah, sekarang kita akan masak di atas api. Nah, ini kalau di kampung halamanku tuh namanya tuh dikaru. Jadi proses pemasakan ini namanya dikaru. Kita akan aduk-aduk sampai nanti airnya tinggal sedikit kayak gini, tapi jangan kering banget ya, kayak masih ada basah-basah dikit. Nah, kemudian nanti kan kita tutup dan diamkan kurang lebih 10 menit supaya nanti tanek gitu. Sambil menunggu kita siapkan bahan isiannya ya. Sini aku siapkan kentangnya sebanyak 200 gram, 1 buah tapi beratnya 200 gram ya. Kita akan potong kotak-kotak. Nah, kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah, kita akan sisihkan dahulu. Kita siapkan bahan lainnya yaitu wortel 1 buah aja. Beratnya tadi aku timbang sebanyak 200 gram juga. Jadi wortel 200 gram, kentangnya juga 200 gram ya. Nah, wortel sudah, kentang sudah, sekarang saatnya untuk membuat bumbunya ya. Bumbunya gampang banget, ada setengah sendok merica bulat, 2 butir kemiri, bawang merah sebanyak 6 butir, dan bawang putihnya 1 siung aja. Kemudian kita haluskan. Nah, karena ini cuma sedikit, jadi aku pakai ulekan aja. Nah, seperti ini aja. Kalau sudah, nanti kita akan langsung tumis aja. Siapkan minyak sedikit aja untuk menumis. Nah, kan kalau sudah harum dan agak layu, kita masukkan ada lengkuas dan juga daun salamnya. Kita akan tumis lagi sampai salamnya berbau harum dan lengkuasnya. Kemudian baru nanti kita masukkan kentang dan juga wortelnya. Beri sedikit garam ya. Dan juga gula jawa, nih gula jawanya kurang lebih 2 jempol ibu jari, dan garamnya sebanyak 1 sendok teh. Dan tambahkan lagi kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Kita akan aduk-aduk. Beri air kurang lebih 300 ml. Nah, sekarang kita aduk-aduk, lalu kita akan masak sampai asat ya. Jadi ini nanti rasanya itu gurih manis. Pokoknya Flavis di rumah wajib untuk mencobanya. Nah, kita singkirkan dulu ya. Ini nasinya tadi sudah tanak. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang saatnya untuk siapkan daun pisangnya. Jangan lupa daun pisangnya itu dijemur dulu atau digarang dulu di atas api supaya lemes. Kalau sudah, masukkan nasi sedikit, kita pipihkan. Kemudian tambahkan kentangnya. Supaya lebih maknyus, tambahkan lagi cabai rawit di atasnya. Lalu tutup lagi dengan nasi, kemudian dirapihkan ya. Kalau sudah rapi, sekarang kita siap untuk membungkus. Jadi caranya adalah kita gulung seperti ini. Nah, makanya tadi kenapa daun pisangnya harus dijemur dulu supaya nggak gampang pecah. Nah, sekarang kita akan tekuk bagian ujungnya. Lalu kita akan kunci dengan tusuk gigi. Bisa juga pakai staples, tapi lebih suka dengan tusuk gigi ya kalau aku ya. Kita lakukan hal yang sama lagi di sebelahnya. Nah, kalau sudah, kita siap untuk pengukusnya. Ini atasnya biar grewel-grewel gini aja nggak apa-apa. Nanti setelah mateng baru akan kita rapihkan. Oke? Kalau sudah, kita tutup.
Lalu kita akan kukus. Ini kukusnya aku pakai waktu kurang lebih 1 jam. Sebenarnya 45 menit juga mateng, cuman kayak biar lebih tanek banget, jadi aku kukus pakai api sedang selama 1 jam. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus selama 1 jam. Dan atasnya kita udah rapikan ya. Kita coba lihat isinya. Ini dia isinya. Pokoknya Flavis wajib coba ya. Sampai jumpa di video Flavis berikutnya. Dadah. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan nasi liwet khas dari Solo, Jawa Tengah. Pertama-tama siapkan telur ayam sebanyak 1 kg yang sudah direbus terlebih dahulu ya. Kemudian ayamnya dikeprek-keprek seperti ini. Nah, ini akan kita buat menjadi telur pindang ya. Nah, kalau sudah dikeprek-keprek semuanya, sekarang kita mulai memasak. Pertama-tama siapkan panci. Ini pancinya aku dapatkan dari Revel. Ini pancinya cantik banget, tebal. Ini bisa untuk goreng, bisa untuk rebus, pokoknya serbaguna banget. Nah, Flavis selama bulan Ramadan Revel mengadakan promosi gede-gedean nih, diskon gede-gedean untuk Flavis di rumah. Jadi jangan sampai kelewatan ya promo Ramadan ini. Kalau sudah, siapkan telur yang sudah tadi kita ketok-ketok ke dalam pancinya. Kemudian tambahkan 2 batang serai. Kemudian ada daun salam kurang lebih 6 lembar, ada lengkuas kurang lebih 4 iris ya, dan ada kulit bawang merah sebanyak 1 genggam, dan ada garam sebanyak 1 sendok makan. Dan supaya warnanya lebih coklat, nanti tambahkan teh sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tambahkan airnya sampai tenggelam ya telurnya ya. Kalau sudah tutup, dan nanti kita akan masak di atas api sedang. Nah, untuk merebusnya ini kurang lebih 1,5 jam ya dengan api sedang supaya nanti warnanya lebih cantik. Sambil menunggu telurnya direbus, kita akan buat nasinya ya. Untuk membuat nasinya kita siapkan beras sebanyak 1 kg yang sudah dicuci bersih. Kemudian garam sebanyak 2 sendok teh atau sesuai dengan selera kalian. Setelah ini tambahkan santan sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Nah, kita aduk sebentar. Nanti kita akan masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang ya. Nah, jangan lupa Flavis harus sering-sering diaduk supaya tidak menggumpal dan santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah asat seperti ini, matikan api dan diamkan kurang lebih 5 menit ya. Nanti kalau sudah, baru masukkan ke dalam dandang. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, nanti kita tutup dan kita masak di atas api sedang selama 35 menit setelah air mendidih ya. Nah, Flavis sambil menunggu nasinya dikukus, sekarang kita akan buat opor ayamnya. Di sini sudah disiapkan 2 ekor ayam kampung yang masih muda. Kemudian ayamnya disuir-suir ya, seperti ini. Kalau misalnya Flavis susah untuk mencari ayam kampung, ya udah deh, nggak apa-apa, pakai ayam negeri juga nggak apa-apa. Nah, kalau semuanya sudah disuir-suir, masukkan ke dalam mangkuk. Dan nanti kita akan memasuki proses berikutnya. Nah, untuk bumbunya Flavis di sini aku pakai bumbu dasar kuning yang sudah aku bikin terlebih dahulu. Kalau Flavis ketinggalan dengan videonya, boleh dicek di deskripsi box ya. Nah, setelah ini masukkan bumbu kuningnya ke dalam wajan. Nggak usah pakai minyak lagi karena sudah berminyak ya. Tumis sebentar aja, kemudian kalau sudah, masukkan ayam yang sudah disuir-suir. Nah, kita aduk-aduk. Nah, ini namanya opor ayam suwir. Flavis sudah pernah coba belum? Nah, kalau sudah rata semua dengan bumbu, baru nanti kita akan masukkan garam sebanyak 2 sendok teh atau sesuai dengan selera kalian. Kemudian kaldu ayam 1 sendok teh dan gula jawa sebanyak kurang lebih 2 jempol jari tangan ya. Kita aduk-aduk rata lagi. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan santannya. Di sini siapkan santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya agak asat, jadi nanti teksturnya itu agak nyemek-nyemek gitu, kayak gini. Nah, kalau opor biasa kan lebih encer, kalau opor ayam suwir dia lebih kental kayak gini. Nah, ini sudah matang, aromanya sudah wangi banget, rasanya juga sudah enak banget. Kita sisihkan dulu ya. Nah, kita tengok telurnya. Nah, ini telurnya sudah hampir asat ya airnya, itu tandanya telurnya sudah matang. Dan kita akan dinginkan dan kita akan kupas. Nah, bagi Flavis yang belum tahu,
Ini nanti jadinya seperti ini telurnya. Jadinya cantik kayak batik gitu loh. Nah, kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan nasinya. Ini nasinya sudah matang. Dan siapkan lauk pauknya. Di sini aku siapkan lagi sayur labu siam. Aku nggak bikin videonya karena sudah pernah aku bikin. Kalau kalian pengen tahu, cek di deskripsi box ya. Ini nasinya juga sudah matang. Ini opor ayam sore juga sudah matang. Dan juga telurnya sudah matang. Selamat mencoba. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih ingin memberikan resep nasi bakar untuk Fluffies di rumah. Bikinnya gampang banget kok, pokoknya kalian semua bisa untuk bikin nasi bakar seperti ini. Nah, di sini aku memakai cumi untuk isian nasi bakar ini ya. Pokoknya nggak boleh kemana-mana untuk tahu caranya. Oke, di sini sudah aku siapkan 500 gram beras atau setengah kilogram beras yang sudah saya cuci. Untuk bumbunya di sini sudah aku siapkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 butir bawang merah yang sudah dipotong, ada 2 sendok makan mentega, ada garam 1 sendok makan, kemudian lengkuas 4 atau 5 iris lah ya, nggak apa-apa. Kemudian kita akan memasukkan bumbu-bumbu tadi ke dalam nasi yang sudah tadi kita cuci. Nah, di sini aku memakai nasi jenis yang sedang, jadi bukan perak dan juga bukan pulen. Oke. Kemudian di sini aku memasukkan 700 ml santan dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk. Nah, di sini kalau misalnya kalian memakai nasi yang jenis perak, boleh ditambahkan airnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker. Kita akan masak. Jangan lupa nanti kalau mendidih kita aduk-aduk ya. Nah, di sini sudah aku siapkan untuk isiannya yaitu cumi sebanyak 1 kg. Nanti kita akan cuci bersih dan juga nanti kita akan potong-potong. Untuk video selengkapnya gimana caranya bikin cumi supaya nggak amis dan gampang untuk mencucinya, kalian boleh lihat linknya di deskripsi box, oke? Supaya aku bikin video ini nggak kelamaan. Di sini sudah aku siapkan juga bumbu yang akan kita haluskan untuk masak cuminya. Ada 6 buah cabai keriting, 6 buah bawang merah, ada 5 siung bawang putih, kemudian 1 sendok makan ketumbar. Kita akan haluskan. Kemudian kita akan tumis. Kita siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kita akan tumis sampai setengah layu aja ya. Kemudian kita masukkan bahan lainnya. Di sini aku memakai terasi, secuil aja terasinya supaya rasanya itu lebih sedap. Kemudian 1 batang serai, lengkuas yang sudah tadi kita iris 6, dan juga ada daun jeruk 5 atau sampai 6 lembar lah ya, supaya nanti aromanya itu lebih wangi gitu. Kita akan tumis sampai benar-benar wangi. Kemudian kita masukkan cuminya. Lalu kita aduk-aduk. Setelah ini nanti kita akan memasukkan air. Kita masukkan air sampai cuminya tenggelam. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga ada gula jawa. Besarnya kira-kira 2 jempol ibu jari ya. Kemudian kita tutup. Setelah ini kita masukkan kecap manis kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saus tiram 1 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai matang seperti ini. Jadi jangan terlalu kering ya, biar ada kuahnya nyemek-nyemek dikit gitu. Nah, nasinya sudah matang, cuminya juga sudah matang. Sekarang kita akan membungkusnya. Kita siapkan daun sebanyak 2 lembar. Lalu nasinya kita taruh di atasnya. Ini ukurannya kira-kira 1 centong nasi ya. Kemudian kita bikin kayak legokan di tengah-tengahnya untuk naruh cuminya. Supaya gurih kita akan beri kuahnya sedikit. Kemudian kita akan ratakan dan kita akan gulung. Caranya seperti ini.
Kalau kalian nanti masih bingung dengan resep yang aku buat, boleh tanya di deskripsi box. Oke? Maksud saya di kolom komentar, maaf salah. Kita akan tusuk di bagian kanan kirinya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kita akan bungkus semuanya. Setelah ini kita akan panggang di atas teflon. Nah, kita beri sedikit minyak supaya nanti aroma bakarannya itu lebih kuat gitu. Kita akan masukkan satu persatu ke dalam panggangannya. Tetapi di sini aku nggak langsung dibakar semuanya, jadi cukup sekali makan aja, yang separohnya untuk nanti sore. Untuk supaya nggak basi, kalian boleh memasukkannya ke dalam kulkas ya. Jangan lupa dibalik. Kalau sudah matang, kita sajikan di meja. Dan kemudian kita langsung makan. Pokoknya makannya pada saat hangat-hangat ya, supaya rasanya itu lebih lezat gitu. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Fluffy Kasih hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Loncengnya juga dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Fluffy Kasih upload video, kalian nggak akan ketinggalan video yang terbaru dari Fluffy Kasih. Oke, sampai jumpa di video Fluffy Kasih berikutnya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih jadi channelnya Fluffy Kasih. Hari ini dapur Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan yang nggak biasa banget. Ini kalau di tempat Fluffy Kasih namanya sega berkat, atau kalau bahasa Indonesianya nasi berkat ya. Nah, Fluffies, nasi ini bisa kita dapatkan terutama di tempatnya Fluffy Kasih di Kebumen, Jawa Tengah. Itu biasanya setelah kita pulang dari jagongan atau ibadah pengucapan syukur gitu. Nah, untuk tahu resep selengkapnya, Fluffies nggak boleh kemana-mana ya. Ini pertama-tama tadi aku siapkan beras yang sudah aku cuci bersih sebanyak 1 kilogram. Nah, kemudian nasinya akan kita masak dengan cara dikukus ya. Pertama-tama ini dikaruk dulu, kalau sudah mendidih dan asat baru kita kukus nasinya. Nah, pokoknya kalau bisa dikaruk ya, nggak boleh pakai rice cooker. Setelah ini akan kita kukus kurang lebih 35 menit. Setelah ini kita siapkan lauk pauknya. Nah, untuk lauk pertama yang akan kita buat adalah ayam goreng. Siapkan 1 kg ayam yang masih segar, yang sudah dipotong-potong ya. Bumbunya ada bawang putih sebanyak 5 siung, kemudian jahe 1 ruas jari, dan juga ada ketumbar 1 sendok makan. Dan supaya nguleknya gampang, kasih garam 1 sendok teh ya. Nah, di sini ketumbarnya memang aku sengaja lebih banyak karena nanti rasanya tuh yang bikin jadi gurih banget. Nah, kalian boleh mengulek pakai ulekan seperti yang aku pakai ataupun memakai blender ya, nggak apa-apa. Kita ulek sampai halus. Kalau misalnya nanti sudah halus, kita akan masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan juga 1 sendok atau 2 sendok teh garam lagi sesuai dengan selera kalian ya. Tapi ayam ini akan lebih enak kalau sedikit asin. Dan juga aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk rata dengan ayamnya sampai benar-benar rata. Nanti masih ada satu bahan lagi yang bikin warna ayamnya menjadi lebih cantik lagi, yaitu asam, air asam Jawa. Ini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Jadi ambil asam Jawa kurang lebih sejempol ibu jari, kemudian nanti direndam pakai air panas, lalu kita ambil airnya sebanyak 2 sendok makan ya, supaya nanti warnanya lebih cantik ketika digoreng, jadi kemerah-merahan gitu. Nah, kita akan rendam selama kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, barulah kita goreng. Kalau bisa, pada saat menggoreng, minyaknya agak banyak ya. Jangan lupa dibalik-balik supaya tidak gosong. Bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Loncengnya juga dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Fluffy Kasih upload resep baru, kalian gak akan ketinggalan. Oke? Nah, ini sudah cantik banget warnanya dan sudah matang. Sekarang kita akan angkat dan sisihkan. Kemudian nanti kita akan buat lauk yang kedua, yaitu mie goreng. Jadi Fluffies nggak boleh kemana-mana ya. Pertama-tama siapkan ayam setengah ekor. Kalau bisa ayam kampung ya, supaya rasanya lebih gurih.
Kemudian ayam ini akan kita rebus. Pastikan sebelum merebus ayamnya sudah mendidih terlebih dahulu ya. Kalau sudah matang, nanti kita akan sisihkan dulu. Kalau sudah dingin, kita suwir-suwir ayamnya. Oh ya Flavis, kalau bisa pakainya ayam kampung yang masih agak muda ya. Tapi kalau misalnya Flavis susah banget untuk mencari ayam kampung, ya udah deh, nggak apa-apa pakai ayam negeri. Nah, airnya kita akan pakai sedikit untuk nanti memasak ya. Setelah ini siapkan mie kuning seberat 200 gram, 1 bungkus ya. Kemudian kita rebus. Sebelum merebus airnya dikasih minyak sedikit supaya nanti mie-nya nggak lengket. Oke, nah merebusnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kemudian nanti kita tiriskan dan kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, pertama-tama siapkan kubis atau kol, kurang lebih banyaknya segenggam aja. Kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku tambahkan lagi fish cake, atau kalau misalnya nggak ada boleh diganti dengan bakso. Kita akan potong-potong juga. Kalau sudah, kita sisihkan lagi. Nah, sekarang siapkan lagi daun bawang supaya nanti rasanya lebih wangi. 1 batang aja. Nanti kita potong kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan lagi. Dan nanti kita akan buat bumbu halusnya. Habis nggak boleh kemana-mana ya. Siapkan 3 butir kemiri, dan juga ada bawang putih 8 siung, dan juga ada merica 1 sendok teh. Nah, bahan-bahan ini sudah digoreng terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah halus, tambahkan lagi bubuk ebi. Kita singkirkan, kita siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis. Kalau sudah panas, masukin 2 butir telur. Nah, telurnya diorak-arik kayak gini. Kalau sudah matang, baru nanti masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Nah, kita akan tumis lagi sebentar sampai berbau harum. Kemudian masukin bahan-bahan tadi, ada fish cake dan juga ada kolnya. Nah, ini ciri khas banget ya kalau bakmi Jawa itu ada kolnya. Jadi biasanya mereka nggak pakai sawi tapi pakai kol. Kemudian tambahkan air bekas rebusan ayam tadi, kemudian kecap manis sebanyak 6 sendok makan, garam 1,5 sendok teh, ada gula pasir 2 sendok teh, dan juga ada penyedap rasa jika kalian suka. Tapi kalau kalian nggak suka ya udah di skip aja, tapi kalau mau lebih gurih boleh tambahkan penyedap rasa. Kalau bumbu sudah tercampur rata, masukkan mie yang tadi sudah kita rebus dan juga ayamnya. Kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti mie tercampur dengan bumbu dan lain-lainnya. Kalau sudah matang, tambahkan lagi daun bawang sudah tadi kita iris. Nah, setelah ini tinggal diaduk-aduk-aduk sebentar. Kalau sudah matang, kita sisihkan dan kita akan buat lauk yang lainnya. Oh ya, untuk lauk berikutnya di sini ada tumis buncis. Di sini aku siapkan buncisnya sebanyak 500 gram. Kemudian potong ujungnya, dan ujungnya ini dibuang ya. Kemudian potong kurang lebih 2 cm. Kalau sudah, kita sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan buat bumbunya. Bumbunya gampang banget kok. Cuman ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuma diiris-iris tipis kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian ada bawang merah. Bawang merahnya juga cuma dipotong-potong kayak gini doang, udah. Nah, setelah ini tambahkan lagi cabai rawit, boleh cabai merah biar lebih cantik. Potong serong-serong kayak gini. Kalau sudah, kita siap untuk menumisnya. Siapkan minyak dan juga wajan. Minyaknya cukupnya aja ya. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bawang dan juga teman-temannya. Kita akan tumis sampai berbau harum. Kalau sudah berbau harum, baru nanti kita akan masukkan buncisnya. Kemudian aduk sebentar. Kalau sudah, nanti kita masukkan bumbu lainnya. Ada gula Jawa kurang lebih besar 2 jempol ibu jari ya. Kemudian ada garam 1 sendok teh atau secukupnya kalian aja. Kemudian air sebanyak 100 ml. Nah, kita akan masak sampai nanti bumbu larut dan buncisnya juga sudah matang. Nah, kira-kira seperti ini sudah matang dan kita sisihkan. Kalau sudah, kita akan siap untuk meraciknya. Nah, lauk semua sudah matang. Sekarang siapkan nasinya. Kemudian siapkan wadah. Ini kalau wadahnya kalau di tempat Flavikasi namanya ceding. Ini khas banget kalau nasi selamatan atau nasi berkat. Ini pakainya kayak gini. Nasinya akan kita taruh di dalam wadah ini. Nah, kalau sudah, nanti atasnya kita akan alasin pakai daun pisang ya. Nah, seperti ini.
Kemudian nanti kita akan toto lauknya di atas daun pisang ini. Ini ada mie gorengnya dan juga ada ayam gorengnya. Dan kemudian ada sayur buncisnya. Dan nggak ketinggalan lagi ada telur rebus loh. Nah, ini telur rebusnya harus dibelah jadi supaya persis banget. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi adalah kerupuk udangnya. Nah, ini khas banget ya kerupuk udang di nasi berkat seperti ini. Nah, nasi ini mengingatkan aku pada waktu masa kecil aku ketika bapak aku pulang dari selamatan atau jagongan atau kenduren namanya. Nah, aku selalu menanti-nantikan nasi ini, rasanya enak banget. Pokoknya Flavis kalau belum pernah mencobanya wajib coba ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, hari ini kita bikin nasi hijau ya. Dan ini bahan-bahannya 250 gram beras, 100 ml santan. Kemudian di sini sudah aku siapkan bumbunya yaitu serai, daun salam, ada bawang merah, 2 butir bawang merah yang sudah aku potong-potong. Dan nah di sini yang membuat warna nasinya hijau adalah yaitu aku memakai daun suji nih. Ini dia daun sujinya. Dan tentunya nanti kita akan blender dengan menggunakan 150 ml air. Oke? Nah, daun suji ini kita akan potong kecil-kecil ke dalam blenderan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan air. Sekarang kita akan blender. Nah, sekarang kita akan tuang beras yang tadi sudah kita cuci. Kemudian kita akan saring air perasan daun suji tadi yang sudah kita blender. Kemudian kita masukkan santannya. Kemudian masukkan daun salam, daun serai, bawang merah dan juga garam. Nah, kita akan masak di atas api sedang ya. Jangan lupa kita sambil aduk-aduk supaya tidak gosong. Kita aduk-aduk nasinya sampai asat seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita akan kukus ya. Oke, sekarang kita akan masukkan nasinya ke dalam kukusan. Ini tuh aroma daun sujinya itu loh. Aroma daun suji dan juga aroma daun serehnya itu bener-bener membuat siapapun yang mencium tuh jadi lapar gitu. Nah, sekarang kita akan kukus selama kurang lebih 25 menit. Ingat ya, 25 menit itu setelah air yang ada di dalam kukusan itu mendidih. Nah, sepertinya ini sudah matang nasinya. Nah, ini dia nasinya sudah matang. Sekarang kita akan ambil sedikit, terus kita cetak di atas mangkok. Nah, sekarang kita akan tuang nasinya. Nah, nasi hijau ini cocok banget nih pakai lauknya. Di sini sudah aku siapkan perkedel. Lalu ada telur dadar yang sudah aku potong-potong seperti ini. Kemudian
kita kasih orek tempe sedikit. Nah, jika kalian mau, kalian boleh menambahkan ayam goreng atau bahkan empal goreng, it's okay. Itu semua akan enak kalau dimakan dengan nasi hijau. Nah, ini dia hasilnya. Nasi hijau ala Fluffy Kasih. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Dapur Fluffy Kasih mau ngasih resep nasi bakar. Ini enak banget, Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya ya. Pertama-tama siapkan beras sebanyak 500 gram. Kemudian berasnya dicuci sampai bersih ya. Kalau sudah, nanti kita tiriskan. Kita siapkan 3 lembar daun salam, 1 batang serai, kemudian garam 1 sendok teh. Sekarang tambahkan lagi santan sebanyak 700 ml dari 1 butir kelapa ya. Kalau bisa kelapanya yang tua supaya lebih sedap dan gurih. Nah, sekarang kita akan masak dulu berasnya sampai nanti airnya menjadi asap. Nah, proses ini yang dinamakan dengan karu ya kalau di tempat Fluffy Kasih. Nah, kalau sudah asap seperti ini, kita diamkan sebentar, kurang lebih 2 menit atau sampai 5 menit ya. Baru masukkan ke dalam kukusan. Kalau sudah semuanya, kita tutup dan dimasak kurang lebih 30 menit setelah air mendidih ya. Sambil menunggu nasinya matang, sekarang kita siapkan isiannya ya. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya, lalu masukkan bawang putih sebanyak 3 siung yang sudah dicincang ya. Kita tumis sampai harum, kemudian tambahkan lagi kembang PK dan juga 1 batang serai. Ada lagi daun jeruk sebanyak 6 lembar supaya lebih wangi. Kita akan tumis sebentar. Kalau sudah wangi banget, kita masukkan daging giling sapi. Kalau misalnya Flavis nggak suka dengan daging sapi, boleh diganti dengan daging ayam ya. Nah, ini dagingnya kita masak sampai nanti berubah warna pucat, jadi udah nggak merah lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Baru kita akan masukkan bahan lainnya atau bumbu lainnya maksudnya. Nah, kita tambahkan kecap manis sebanyak 6 sendok makan. Kemudian saus tiram sebanyak 3 sendok makan ya. Dan tambahkan lagi gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Merica bubuk sebanyak setengah sendok makan, garam 1 sendok teh, dan juga kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan aduk. Nanti tambahkan lagi air sebanyak 200 ml ya. Nah, setelah ini kita aduk-aduk sampai nanti airnya menjadi asat dan rasanya enak banget. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah matang dan juga tadi nasinya sudah matang ya. Kemudian sekarang kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang, tapi kalau Flavis yang tinggal di luar negeri dan nggak bisa mendapatkan daun pisang, boleh kok diganti dengan aluminium foil. Kalau sudah tertata, siapkan nasinya 2 centong ya kira-kira. Lalu dipipihkan seperti ini. Kalau sudah, masukkan isian daging yang sudah tadi kita buat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan gulung. Nah, cara menggulungnya seperti ini ya Flavis. Biar padat, kita agak tarik sedikit. Nah, kita akan kunci bagian ujungnya menggunakan tusuk gigi, ataupun kalau nggak ada tusuk gigi boleh pakai staples. Bagi Flavis yang baru datang ke channel Cinta Lala, jangan lupa subscribe ya, supaya nanti nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Cinta Lala. Oke? Ini kalau sudah rapi seperti ini, sekarang saatnya untuk memanggang. Flavis nggak usah khawatir, pemanggangnya pakai teflon aja. Cukup tambahkan minyak goreng supaya nanti pada saat membakar lebih keluar aroma asapnya. Oh ya Flavis, di video ini aku hanya mencontohkan 2 aja untuk dipanggang ya. Nanti sisanya akan aku panggang ketika aku mau makan. Jadi supaya anget, dan kalau anget kan lebih enak. Ini ngomong-ngomong aromanya sudah wangi banget dan siap untuk disajikan di meja makan. Kita angkat ya. Dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Ini enak banget dimakan pada saat masih hangat. Pokoknya Flavis wajib untuk mencobanya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini ya. Sampai jumpa di video Fluffy berikutnya. Dadah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi uduk yang enak banget. Ini resepnya komplit, jadi misalnya Flavis kalau mau bikin untuk jualan juga boleh banget. Pertama-tama kita siapkan beras, ini sudah dicuci dengan bersih. Setelah ini kita akan masukkan ke dalam panci. Kalau bisa pancinya anti lengket supaya lebih gampang untuk memasaknya. Setelah ini kita akan siapkan santan. Di sini aku pakai santannya yang masih seger, santan meres kelapa sendiri ya. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita tambahkan lagi serai. Kemudian kita tambahkan lagi laos. Tambahkan lagi garam. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan karu nasinya ya. Kalau di tempat aplikasi itu ngomongnya dikaru. Ini akan kita masak sampai nanti airnya asat. Ini harus kita aduk pelan-pelan, apinya nggak boleh terlalu kebesaran, nanti kalau kebesaran cepet gosong. Jadi kita akan masak dengan api yang cenderung kecil aja. Nah ini sudah asat, kemudian kita akan tutup sebentar, kurang lebih 10 menit. Kalau sudah 10 menit kita buka. Nah ini nasinya sudah mulai megar ya. Kemudian setelah ini kita akan kukus. Kita siapkan kukusan. Kalau sudah mendidih, kita baru masukkan beras yang sudah tadi kita karu. Nah ini akan kita kukus selama 1 jam supaya benar-benar tanek banget. Ini dia sudah dikukus selama 1 jam. Ini nasinya udah mateng, teksturnya juga meringsil, nggak temel ya, nggak lengket. Ini aromanya wangi banget karena tadi kita pakai kelapa seger untuk bikin santan dan kita tambahkan lagi rempah-rempah lainnya, jadi jauh lebih seger banget. Sekarang kita akan sisihkan, kemudian kita akan bikin lauk-lauknya. Sajane lauk nasi uduk itu ada banyak banget. Tapi hari ini aku mau bikin yang harganya murah, rasanya enak, dan bikinnya juga gampang. Pertama-tama kita akan bikin orek tempe. Kita akan bikin orek tempe yang kering ya, karena orek tempe itu ada 2 jenis, ada yang basah dan ada yang kering. Hari ini aku bikin tempe orek yang kering. Ini tempenya akan kita potong kotak-kotak boleh, tipis memanjang juga boleh, sak seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai cabai hijau yang besar dan juga cabai rawit. Untuk tingkat kepedesannya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit yang banyak. Ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong kita tambahkan lagi brambang atau bawang merah. Ini bawang merahnya juga akan kita potong-potong tipis-tipis. Kalau sudah selesai, kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini kita akan pakai bawang putih. Nah, bawang putihnya juga akan kita potong setipis-tipis mungkin. Kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi laos. Kemudian laosnya juga akan kita potong tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam dan gula jawa. Ini gula jawanya juga akan kita sisir ya, supaya nanti lebih gampang untuk larutnya. Nah sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti mateng dan warnanya kuning kecoklatan dan kering seperti ini. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu yang sudah tadi kita iris. Ini aku pakai wajan yang sama untuk goreng, cuma minyaknya dikurangin biar nggak kebanyakan. Ini kita akan tumis brambang dan bawangnya sampai nanti layu dan berbau harum. Kemudian di sini kita akan masukkan lagi cabai, laos, salam dan juga gula jawanya. Kemudian setelah ini kita akan tumis lagi. Kalau sudah harum baru kita akan masukkan tempenya. Kalau tempenya sudah masuk, kita akan aduk-aduk-aduk. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan kecap manis. Dan ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa.
Kalau misalnya bikin orek, menurut aku tuh kecapnya penting. Di sini aku pakai kecapnya kecap merek Kencana. Ini rasanya enak banget kalau untuk bikin orek tempe. Bagi Flavis yang mungkin nggak ada kecap merek Kencana karena susah di kota-kota lain ya, Flavis bisa pakai kecap yang merek nasional. Ini rasanya hampir sama dengan kecap yang aku pakai. Ini tempe oreknya sudah matang. Sekarang kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lauk berikutnya. Untuk lauk berikutnya di sini kita akan bikin tumis soun. Ini kita akan bikin yang putih, jadi kita nggak akan pakai kecap. Pertama-tama kita siapkan soun. Kalau misalnya Flavis nggak ada soun juga bisa diganti pakai bihun ya. Ini pertama-tama kita akan rendam sounnya terlebih dahulu pakai air panas sampai nanti dia lembek seperti ini. Kemudian kita akan saring. Nah, setelah ini kita sisihkan, kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian di sini kita akan iris tipis-tipis. Kalau brambangnya sudah kita potong tipis-tipis, kemudian kita akan tambahkan lagi bawang putih. Nah, bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah yang besar. Flavis juga bisa pakai cabai merah yang keriting, ataupun kalau misalnya Flavis mau pedas juga boleh pakai cabai rawit merah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi kemiri. Ini biar tambah gurih lagi. Ini akan aku potong setipis-tipis mungkin. Flavis juga bisa ngulek ya. Jadi nggak harus dipotong, bisa juga diulek. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Kita akan iris-iris tipis-tipis. Bagi Flavis yang nggak ada gula Jawa juga bisa pakai gula putih atau gula pasir ya. Kemudian setelah ini kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita akan tumis sampai harum. Kemudian kita akan masukkan cabai dan juga kemirinya. Kalau sudah harum kita masukkan lagi gula Jawanya. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan di sini ada sayuran. Aku pakai kubis. Tapi juga bisa pakai sayuran lain, misalnya saisin ya atau sawi hijau. Kemudian kita akan tumis sampai nanti sayurannya matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, sekarang kita akan masukkan soun yang sudah tadi kita rendam. Kemudian biar lebih wangi tambahkan lagi godong bawang dan seledri. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, kita masih pakai bumbu-bumbu lain. Di sini kita pakai garam dan juga di sini kita tambahkan lagi penyedap rasa. Penyedap rasanya suka-sukanya Flavis. Mau pakai kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh, pakai micin boleh. Pokoknya sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti tercampur rata dan dirasa sudah matang seperti ini. Kemudian kita akan angkat, kita sisihkan dalam piring. Nah, ini lauk yang kedua sudah matang. Tadi yang lauk pertama kita masak tempe orek, lauk kedua kita bikin tumis soun. Ini lauk kedua sudah matang, kita akan sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan bikin lauk yang ketiga. Untuk lauk yang ketiga kita akan bikin telur dadar tipis. Dan nanti telurnya akan kita gulung. Dan juga kita akan potong tipis-tipis. Ini kita siapkan telur. Kemudian beri sedikit garam. Kemudian kita aduk telurnya. Nggak usah terlalu asin karena lauk-lauk tadi itu udah gurih dan asin. Kalau bisa telurnya agak ringan aja rasanya. Kemudian kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan tuang telurnya. Jadi nuangnya nggak usah banyak-banyak Flavis karena kita maunya nanti telurnya tipis. Nah, cara gorengnya seperti ini.
Kemudian kita akan gulung telurnya. Nah, ini kan bagian dalamnya itu masih agak basah tadi ya. Jadi kita akan tunggu beberapa saat sampai dia matang, baru kita akan angkat. Nah, ini hasilnya tadi sudah aku goreng semuanya. Kemudian kita akan iris setipis-tipis mungkin. Ini kalau ada telur gulungnya seperti ini, anak-anak makin suka banget. Kita akan isikan dalam piring. Kemudian ini nasinya sudah matang, tumis saunnya sudah matang, kemudian tempe oreknya sudah matang, dan telurnya sudah matang. Jangan lupa tambahkan berambang goreng supaya nanti lebih wangi dan sedap. Nah, bagi Flavis yang mau untuk jualan, di sini aku akan kasih tahu cara bungkusnya biar lebih menarik. Kita siapkan mangkuk, kemudian kita akan ambil lauk-lauknya. Ini bihunnya kita taruh sedikit. Kemudian orek tempenya kita ambil sedikit, dan juga telurnya kita ambil sedikit. Kemudian baru di atasnya kita akan ambil nasinya. Nah, nasinya itu kita agak tenat supaya dia padat, nggak buyar. Nah, kalau nasinya sudah selesai, sekarang kita akan ambil daun. Ini daunnya kita pakai 2 lembar ya. Kemudian kita tuang nasi yang sudah kita cetak. Kemudian kita akan pincu atau kita akan bungkus nasi uduknya dengan daun pisang. Mungkin bagi Flavis juga bisa pakai daun jati, itu juga nanti tambah menarik dan aromanya juga lebih harum. Nah, jangan lupa di sini kita akan tambahkan lagi berambang goreng supaya nanti aromanya lebih harum ya. Ini nasi uduknya sudah mateng. Ini tampilannya cantik banget, rasanya enak banget, dan bikinnya juga gampang banget. Nah, Flavis ini cocok banget tuh Flavis kalau misalnya mau jualan nasi uduk, ataupun misalnya Flavis hanya mau bikin untuk sarapan bersama keluarga ya. Ini cocok banget, ini rasanya enak banget, bikinnya gampang banget, bahannya juga irit banget. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.